Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, ya baik semua ya. Baik. Nah, tolong sekarang ketua kelas pimpin doa. Silakan Mas. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Kalian hari ini akan materi untuk iklan ya. Tapi sebelumnya supaya kalian lebih semangat, ini Pak Rindo tuh ada 2 pensil. Ya. Yang satunya itu belum diasah, yang satunya diasah. Menurut kalian pilih mana? Yang diasah. Ya. Oke, yang diasah. Berarti ini memang benar kalau milih yang diasah, berarti ini maksudnya bahwa kalian itu nanti akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak seperti yang belum diasah, masih kosong. Nah, kalau yang diasah, jadilah seperti yang diasah, kalian nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini ya. Oke. Sebelumnya tolong kalian buka HP kalian masing-masing. Tolong kalian buka link saya yang berupa cek kehadiran itu. Nanti Pak Rindo akan mengecek kehadiran kalian, apa kalian semua masuk atau tidak. Silahkan dimasukkan daftar hadir kalian. Oke. Sudah semua? Ya, oke. Nah, ini sudah saya lihat semuanya ternyata masuk ya. Ya, sangat bagus sekali ini. Semuanya rajin semua ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke masuk materi, supaya lebih semangat, ini kan sudah jam siang ya, jam 1. Supaya lebih semangat, tolong ketua kelas pimpin untuk menyerukan yel-yel kepada teman-teman kalian supaya nanti teman-teman kalian lebih semangat untuk belajar. Nah, oke, silakan Mas. Semuanya silakan berdiri. Sebelas kali 2. Bahasa Indonesia. SMK 4. Sekali Bu. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih, silakan kembali. Ya. Ya, ini kalian sudah lebih segar lagi, semangat ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai materi yang selanjutnya ini, saya tanya dulu, kemarin yang sudah Pak Rindato ajarkan di minggu kemarin itu materi tentang apa ya? Nah. Oh, berita. Ya, bagus. Berita itu pengertiannya apa, Mas? Berita adalah suatu informasi tentang peristiwa atau kejadian berdasarkan fakta. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Ya, oke. Ya, itu berarti kalian sudah paham materi yang kemarin. Nah, kita sebelum menginjak ke materi yang berikut ini, yang setelah berita ya, sekarang akan Pak Rindato tunjukkan ada beberapa gambar di sini. Oke. Nah, ini ada gambar ya. Gambar ini ada yang pernah melihat gambar-gambar itu di media sosial? Oh ya. Ya, ada yang belum, ada yang sudah. Kemudian ada yang tahu gambar di atas itu apa? Oke. Nah, ada yang pernah membuat seperti ini? Nah, oke, ada yang belum, ada yang sudah. Baik. Ini nanti Pak Dino terangkan apa ini, gambar apa ini, dan itu maksudnya apa ya. Oke. Nah, sekarang tolong sebentar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nanti diharapkan dapat menguraikan gagasan atau pikiran yang berupa teks non sastra, yang bentuknya berupa iklan komersial yang kritis dan kreatif. Jadi intinya kalian bisa membuat iklan dengan ide kalian sendiri. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mendesain teks non sastra atau iklan yang komersial dan menggunakan aplikasi Canva ya.
tanggung jawab dan mandiri. Ya, jadi intinya kalian bisa mendesain suatu iklan dengan media yang cukup modern yaitu Canva, ya, media digital. Kemudian yang terakhir kalian tujuannya adalah bisa menyajikan teks iklan atau non sastra dalam media Instagram, media sosial, ya. Itu. Ini tujuan pembelajaran untuk kali ini. Kemudian manfaat apa yang bisa kalian dapat di pembelajaran ini? Nah, ini ada 3. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa berwirausaha online. Ya. Seperti yang saya lihat itu Mbak Zira itu pernah saya lihat story Instagramnya itu dia itu berjualan jilbab. Nah, itu kalau bisa lebih menarik nanti bisa menggunakan iklan yang bersifat digital ini kan nanti ya. Kemudian ada lagi satu lagi itu saya lihat Mas Irhas ya ini Mas Irhas kemarin saya lihat lewat rumahnya itu buka warung ya, ayahnya buka warung fried chicken ya Mas ya. Ya itu. Nanti bisa bantu ayahnya supaya dagangannya laku, nanti dibuatkan iklan secara digital jadi dan kemudian di-upload ke Instagram jadi lebih orang-orang bisa melihat lebih banyak lagi ya dan lebih laku ya. Tuh ya. Kemudian nih contohnya yang kedua nih agar peserta didik dapat membantu membuat iklan untuk orang tuanya yang tadi berjualan tadi kan seperti Mas Ihlas. Kemudian yang ketiga ini khususnya kalian yang mempelajari tentang mapel KWU, ada mapel KWU ya di sini ya. Nah, ada itu. Nanti di situ ada tugas membuat iklan ya. Karena di situ ada materi pemasaran. Nanti kalau dibuat dengan Canva dengan desain yang bagus ya, nanti iklannya menjadi lebih bagus lagi dan nanti nilai KWU-nya bisa lebih tinggi ya, begitu. Ini manfaat pembelajaran. Oke, sekarang belum saya lanjutkan, tolong kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Seperti yang sudah dibentuk kemarin, silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan gabung dulu. Gabung dulu. Ya. Guys. Oke. Sudah bergabung semua? Sudah ya? Oke. Ya, baik kalau begitu kita lanjutkan. Nah sekarang tolong kalian buka WA grup kalian yang Pak Rindar Tosar itu ada link itu tentang pretest, tolong dikerjakan 1 menit saja ya. Nanti ini bentuknya seperti ini gambarnya. Tolong dipilih yang kira-kira yang benar yang mana dari pretest ini ya. Sudah belum? Sudah semua ya? Nah, baik Pak Rindarto akan tampilkan semua yang jawaban yang masuk. Oke. Kita lihat jawaban kalian semua. Nah, oke, ini adalah grafik dari pretest kalian tadi tentang iklan tadi. Ini ternyata banyak yang nilainya bagus nih ya. Berarti ada yang banyak yang benar ya. Kemudian ada beberapa yang salah, ini tidak apa-apa. Nanti bisa lebih meningkat lagi, besok lebih bagus yang lebih. Nanti bisa belajar setelah ini ya, bisa meningkat lagi nilainya. Oke, ini tadi tentang pretest. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi seperti yang Pak Rindato tampilkan tadi tentang gambar iklan. Nah, iklan itu apa? Nah, iklan itu adalah salah satu informasi yang bertujuan persuasif, ya, atau ajakan atau mengajak supaya orang yang membaca atau mendengarkan tertarik dan kemudian berkeinginan terhadap hal atau produk serta jasa yang ditawarkan tadi. Nah, jadi bedanya iklan dengan berita itu sama-sama informasi, itu persamaannya, dan perbedaannya kalau berita itu memberitahukan suatu, ya, memberikan pengetahuan tentang suatu hal peristiwa. Kalau iklan ini mengajak supaya orang bisa tertarik terhadap barang yang ditawarkan. Nah, itu. Nah, ini definisi atau hakikat dari iklan untuk pariwara. Oke. Kemudian selanjutnya jenis-jenis pariwara. Ini ada pariwara komersial yang tadi menawarkan produk dan jasa. Kemudian pariwara keluarga itu
pariwara atau iklan pribadi ya, biasanya bisa berupa undangan dan sebagainya. Pariwara permintaan itu isinya berupa permintaan dari suatu pekerjaan, bisa lowongan kerja, bisa kursus atau pelatihan. Nah itu contohnya ini pelatihan mikrotik ya. Ini sesuai dengan jurusan kalian kan ya, TJKT ya. Dan ketiga jenisnya adalah pariwara layanan masyarakat. Nah ini berarti berhubungan dengan layanan masyarakat, itu bisa berupa layanan tentang kesehatan, lalu lintas, pendidikan dan sebagainya. Ini contohnya. Kita lanjutkan ke media pariwara. Media pariwara itu ada dua, berupa media cetak dan media elektronik. Yang cetak itu bisa berubah bentuknya kertas, kalau elektronik biasanya berhubungan dengan internet. Nah, seperti yang kalian lakukan. Kemudian yang berikutnya ada struktur iklan atau pariwara. Ya, jadi ini ada bagian-bagian iklannya. Yang pertama itu bagian headline atau judul. Ya, biasanya di daerah atas ini, di daerah atas ini, dan tulisannya biasanya lebih besar, lebih jelas gitu. Nah, kemudian body copy itu berupa isi dari iklan itu atau pariwara itu isinya biasanya agak banyak kalimatnya ya, dan bisa berupa isi yang menarik, kalimatnya yang menarik, supaya nanti yang membaca itu bisa tertarik ya, dan membeli sesuai produknya atau jasanya itu. Kemudian yang terakhir close itu berupa informasi atau penutup ya, biasanya itu bentuknya contohnya seperti ini, telepon, WA, berupa Facebook atau email dan sebagainya. Nah, itu ya, itu bagian-bagian iklan atau struktur iklan atau pariwara ya. Jadi ada headline, body copy, dan close. Kemudian ini contoh pariwara atau iklan komersial dengan menggunakan media Canva. Jadi kalian membuatnya dengan media Canva. Ini seperti ini yang dibuat Pak Tindarto. Jadi ya ini contoh media Canva-nya, bentuknya seperti ini. Mungkin pernah kalian lihat, pernah dibuka juga. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Ini milik Pak Tindarto dari aplikasi Canva. Nah, nanti kalian diharapkan bisa membuat iklan digital dengan media menggunakan ini ya. Kemudian cara membuat iklan atau pariwara komersial digital tadi, yang pertama itu tentukan dulu judulnya atau headline-nya. Jadi dengan tepat dengan produk dan jasanya. Jadi tentukan judul sesuai produk dan jasanya yang diiklankan. Kemudian dipilih diksi atau kalimatnya, dijelaskan di isinya yaitu di body copy tadi, dan kemudian dirangkai kata-katanya supaya lebih menarik, jadi lebih persuasif, menarik, sehingga orang bisa tertarik dan membeli atau sesuai dengan keinginan dari pembeli tadi kan ya. Kemudian juga dicantumkan juga informasinya, yaitu di close ya, di close atau penutup. Jadi seperti tadi informasinya bisa berupa WA, telepon, dan email dan sebagainya. Dan yang terakhir itu tadi mendesain, jadi yang terakhir itu mendesain gambar dan kalimatnya dengan menggunakan media Canva. Kemudian ini nanti kalian diharapkan bisa membuat iklan dengan Canva tadi. Nah, ini tugas kalian hari ini, yang proyek kalian adalah membuat iklan atau pariwara menggunakan media Canva ya. Dengan temanya adalah jurusanku. Berarti jurusan kalian apa tadi? Ya, itu singkatannya apa, Mas? Ya. Oke, bagus. Nah, itu jadi dengan tema jurusanmu sendiri-sendiri, kemudian topiknya bisa pilih yang berupa iklan produk, barang, atau iklan jasa. Ya, contohnya kalau jasa berarti pemasangan internet dan sebagainya sesuai dengan jurusan kalian, atau produknya bisa penjualan router atau wifi dan sebagainya gitu kan. Nah, ini temanya nanti ditentukan seperti ini ya. Kemudian nanti penilaian yang Pak Tindarto lakukan itu yang saya nilai apa saja yang perlu kalian ketahui. Pertama itu yang saya nilai isinya itu sesuai dengan topiknya atau tidak. Nah, kemudian desainnya dan kalimat diksinya itu menarik tidak. Nah, kemudian ketepatan waktu pengumpulan itu
tepat tidak. Kalau terlambat nanti kan Pak Dinda tentukan, kalau terlambat berarti ya nilainya kurang. Tuh. Oke, yang terakhir setelah jadi iklannya tadi kan menggunakan Canva, kalian bisa mengupload ke media sosial berupa Instagram. Ya, khususnya Instagram, karena kalau Facebook kan biasanya digunakan orang yang lebih tua, kalau Instagram yang bisa yang kalian gunakan, kan. Kemudian setelah dipublikasikan ke Instagram, itu link dari Instagram bisa kamu kopikan ke lembar kerja atau dari Google Form yang Pak Lindarto share ke grup WA kalian, ya kan? Nah, itu jadi nanti Pak Lindarto nilai, kemudian nanti kita cek bersama hasilnya bagaimana. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau begitu Pak Lindarto beri waktu sekitar 30 menit untuk membuat iklan dengan media Canva, kemudian nanti setelah selesai dipublikasi ke Instagram kalian. Oke, silakan. Ya. Ya, ya.
Sudah jadi. Nah. Ya, bagus nih, bagus sekali ya. Mungkin ini lebih nanti warnanya bisa lebih di apa? Lebih dihitamkan atau bagaimana gitu kan? Ya, mungkin ditambahi apa tulisan lebih menarik sekali menarik. Ya, bagus kami. Ya, bagus itu. Sudah selesai ya? Udah. Oh. Ya. Ini ya Mbak ya. Ya. Ini mungkin bisa warnanya lebih digelapkan bisa itu ya. Kemudian tulisannya mungkin ini agak kurang besar sedikit bisa, supaya nanti yang melihat bisa jelas ya. Dan kemudian tertarik ya. Oke. Tapi ini bagus ya, sudah bagus ini. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai semua belum? Nah, oke ya, bagus sekali ya. Oke, kalau sudah selesai semua, coba Pak Rin lihat nanti salah satu bisa ditampilkan di sini. Sudah masuk semua ini ya. Nanti miliknya nih aja yang bisa ditampilkan. Nah, ini yang nanti ditampilkan yang mana ya? Bentar. Ini yang ini aja. Weh, yang ini cukup bagus ini. Coba kelompoknya ini Irhas tadi tolong maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laptop. Hasil iklan, desain iklan yang dibuatnya. Ya, silakan maju semua satu kelompok dipresentasikan bersama ya, silakan. Ya. Silakan Mas. Silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah letak kata menarik dalam iklan tersebut? Menurut saya kata-kata yang menarik adalah di bagian diskon 50%. Setiap pelanggan kami menawarkan diskon 50% bagi pengguna baru, dan diskon ini tidak ada di tempat-tempat toko lain. Diskon ini dapat membuat pengguna baru nyaman, dan diskon ini dapat dipercaya.
Oke, silakan kembali ke tempatnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, bagus sekali tadi penampilan kelompoknya Mas Idhas. Ya. Ini tadi cukup bagus ya. Jadi di sini ada body copy ya. Ini judulnya, judulnya itu headline, ada headline-nya, yaitu komputer repair spesialis ini headline-nya atau judulnya. Kemudian ini isinya berupa body copy ini, isinya berupa 1, 2, 3 dan ini merupakan body copy isinya. Kemudian yang termasuk ini 50% ya, itu isinya. Kemudian ini ada nomor WA ini termasuk close atau informasinya. Nanti bisa dihubungi nomor WA ini. Oke, ini sudah bagus. Ya, hanya ini mungkin bisa ditambahkan nanti ini yang isinya bisa ditambahkan lebih banyak lagi Mas ya. Supaya nanti konsumen atau pembeli bisa lebih jelas ya. Oke, ditambahkan lagi isi yang lain ya. Oke. Sudah bagus tapi ini ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Idhas ya. Oke. Ya, tadi. Oke, itu tadi penampilan salah satu dari kelompok kalian. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Oke, saya tutup dulu. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, sekarang kalian coba buka WA kalian grup. Kemudian kamu lihat itu di situ ada link ya. Link itu link tentang asesmen pengetahuan ya. Itu nanti tolong dikerjakan ya, dikerjakan. Kemudian nanti Pak Rindato nilai juga ya. Apakah nanti di sini banyak yang benar atau banyak yang nilainya kurang nanti ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya. Waktunya sekitar 5 menitan ya. Sudah selesai Mas? Ya. Oke. Ya, silakan dibuat. Asesmen pengetahuan ya. Asesmen pengetahuan itu sekaligus mengetes pemahaman kalian tentang materi iklan ini. Yang saya Pak Rindato jelaskan tadi, itu sudah paham belum? Ya, nanti bisa kita lihat nanti. Ya. Oke. Banyak yang sudah selesai itu ya. Oke, kita lihat. Sudah banyak yang sudah selesai. Pak Rindato lihat di sini. Ya, oke. Sudah semua ya? Oke, ya, sudah semua. Oke. Kalau sudah semua, kita lihat nanti hasilnya nilai kalian yang sudah masuk ke Pak Rindato ini. Coba. Ini hasilnya coba saya tayangkan di depan ya. Kalian lihat ini hasil nilai kalian satu kelas ini. Coba. Apakah lebih baik dari nilai pretest tadi atau tidak? Oke. Oke, kita lihat ya Mas ya. Wah, ternyata benar ini. Kalian sudah paham semua tentang materi iklan. Ini contohnya ini semua sudah nilainya benar semua.
Dan nilai teman-teman kalian itu semua baik semua ya. Nilai kurang tidak ada yang nilai kurang. Ya. Untuk itu tepuk tangan untuk semuanya. Nah, oke. Ini menunjukkan kalian sudah paham materi tentang iklan ini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang tolong kalian buka lagi grup WA kalian di kelas. Itu yang Pak Rindato share di grup WA kalian itu ada link tentang refleksi ya. Silahkan diisi refleksinya. Link refleksi itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya, berikut ini. Silahkan diisi 1 menit. Oke. Dan saya lihat sudah diisi semua ini ya. Sudah diisi semua. Oke. Sudah mengisi semua ya. Sudah mengisi semua ya, Mas? Oke. Ya, coba saya tanya salah satu saja yang sudah mengisi. Dijawab pertanyaan itu, Mas siapa Irhas ya ini. Baik, silakan dijawab Mas. Yang sudah kamu isi di itu refleksi itu. Yang pertama, setelah pembelajaran hari ini saya mengerti tentang apa Mas? Mengerti tentang pariwara atau iklan. Ya, kemudian setelah pembelajaran hari ini akhirnya saya bisa Membuat pariwara atau iklan dengan Canva. Oke, bagus. Nah, rasa hati saya setelah menerima pembelajaran hari ini yaitu bisa membuat iklan. Oke, bagus sekali. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran hari ini, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah Membuat iklan untuk membantu ayah saya yang berjualan retikan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan semua. Ya. Ya. Ternyata kalian sudah bisa membuat refleksi ya. Jadi itu tidak lanjut yang kalian lakukan nanti setelah kalian memahami materi ini dan kemudian kalian terapkan di dalam kehidupan kalian itu ya. Itu termasuk manfaat dari pembelajaran ini ya. Nih, kemudian silahkan kalian bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silahkan. Sebelum kita akhiri, kalian kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah ya. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Rindato simpulkan dan kita simpulkan bersama. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, itu kalian sudah bisa tadi membuat iklan dengan Canva ya. Ya. Terus kemudian kalian bisa menyebutkan apa tadi? Tentang apa? Iklan ya. Baik itu jenis-jenis iklan atau bagian-bagian iklan tadi ya. Kemudian juga kalian sudah mengupload iklan ke Instagram ya, supaya nanti kalian bisa hasilnya bisa dibagikan kepada pembeli atau yang kalian tawarkan itu siapa ya, bisa menarik dan tertarik dengan iklan kalian itu nanti ya. Itu. Kemudian berikutnya sebelum penutupan itu untuk besok untuk pertemuan besok kita Karin akan mengadakan ulangan harian ya. Dan materinya adalah tentang iklan ini nanti. Tolong kalian belajar ya, dibuka lagi materi ini nanti supaya nanti nilai kalian bisa lebih baik ya. Oke. Ya. Itu kemudian sebelum pulang ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada baik tolong dipimpin doa untuk penutupan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk
Ya. Ya, alhamdulillah. Oke, sudah usai untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, selamat siang. Ya, hati-hati di jalan. Ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan. Silakan semua bisa berdiri dan pulang ya.